menurut Mas Agus boleh simpulkan nggak dari jawabannya Ibu Norma ini seperti apa? Ya, terima kasih. Yang saya simpulkan bahwa seorang ibu itu rindu sama anaknya. Dan seorang ibu biasanya melupakan semua kesalahan anaknya. Dan mudah-mudahan dari kejadian ini semua, jangan sampai ada yang berusaha menambahkan, berusaha untuk menjadi keruh. Karena seperti tadi ya, kalau saya boleh bilang Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ini mengatakan bahwa janganlah selalu menyalah-nyalahin orang lain. Itu perbuatan yang tidak baik. Dan ini ada anak, ada ibu, tidak ada bekas. Apapun yang terjadi atau masalah apapun yang terjadi. Halo Sobat Fakta 5D. Bertemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Masih soal Ibu Rihanna, Norma Risma, dan Rozi Zai yang terus makin panas beritanya, saling lapor, melapor. Dan kini dari pihak Ibu Rihanna akan melaporkan si pendobrak dengan berbagai alasan hukumnya. Namun yang menarik adalah komentar netizen yang selalu saja bikin ngakak dan selalu punya logika terbalik. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya, kita simak saja kupas tipis-tipis di 5D kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu. Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Mas Agus, gimana tuh orang yang masuk tanpa uluk salam tiba-tiba ngegebrak pintu kamar? Pertama, tidak beretika. Yang kedua, apakah udah direncanakan? Nah, itulah jawaban dari pengacara Ibu Rihanna soal pendobrakan dan penggerebekan rumah kontrakan dari Rozi Zai dan Norma Risma, yang di situ kebetulan tiba-tiba ada ibunya yang saat didobrak tidak memakai baju. Dikatakan bahwa itu tidak beretika. Ya, karena penggerebekan pasti tidak ada etika. Dan itu katanya direncanakan. Iya, karena penggerebekan pasti sudah direncanakan oleh beberapa orang. Termasuk di situ hadir ketua RT-nya. Karena dianggap meresahkan masyarakat dan terjadi tindakan asusila di rumah itu. Yang jelas masyarakat sudah melakukan observasi sebelumnya, karena tidak mungkin berani tiba-tiba menggerebek dan mendobrak. Tapi mungkin yang perlu dipikirkan adalah seharusnya ada aparat yang berwenang di sana, seperti kepolisian yang memang berhak mendobrak hal itu. Tetapi aparat seperti ketua RT bisa jadi cukup, karena ketua RT punya hak untuk memberikan warganya keamanan, ketenangan. Jika terjadi tindak asusila, mungkin ketua RT bisa menghubungi aparat yang berwenang. Tapi mungkin ini adalah para pemuda desa ini tidak sabar untuk segera menggerebek hal itu. Karena mungkin jika sudah tahu desas-desusnya, mungkin mereka juga akan menutupi hal yang sebenarnya. Dan pengacara dari Ibu Rihanna ini pun juga tidak tegas mengatakan bahwasanya hal itu memang sebelumnya diobservasi atau tidak. Istilahnya udah observasi dulu. Ada sebelumnya udah mungkin mereka udah mengawas-awasi lah. Kalau mengawas-awasi berarti udah dicurigai dong, Mas? Ya, udah curigain. Kemungkinan udah curigain. Kalau sudah dicurigai berarti apakah ada orang curiga bahwa memang Ibu R dan RJ tindak, Mas Agus? Kok berani seorang pemuda langsung masuk? Ini secara hukum loh, Mas Agus, ya, saya tanya.
Jadi kalau menurut pendapat hukum saya, bisa aja seperti itu. Bisa aja. Tapi masuk ke rumah orang, tidak izin, dengan dobrak, itu melanggar aturan. Nah itu tadi, dikatakan bahwa bisa aja seperti itu. Bisa aja mereka curiga dan sudah menemukan bukti dan data bahwa terjadi tindak asusila di rumah itu. Begitu kata pengacaranya. Artinya pengacaranya juga tidak yakin apa yang dikatakan oleh Ibu Rihana, kliennya itu benar. Karena kita tahu bahwa Ibu Rihana tegas menolak dan membantah tuduhan bahwa dia melakukan tindak asusila dengan menantunya Rozi Zai. Ibu Rihana hanya mengatakan dia hanya memberikan atau memasakkan si menantunya agar supaya mendapatkan bekal dan menggantikan peran dari Norma Risma karena Norma Risma bekerja sampai malam dan membantah jelas tidak ada tindak asusila atau hubungan asmara dengan menantunya. Tetapi pengacaranya juga masih ragu dan mengatakan bisa saja terjadi seperti itu. Namun tetap digarisbawahi yang namanya pengacara, dia diminta untuk membela kliennya, maka dia mengatakan bahwa tindakan mendobrak itu adalah merupakan tindak pidana dengan pasal masuk ke pekarangan orang tanpa izin. Hal ini bisa dilaporkan ke kepolisian. Menurut Mas Agus boleh simpulkan nggak dari jawabannya Ibu Norma ini seperti apa? Ya, terima kasih. Yang saya simpulkan bahwa seorang ibu itu rindu sama anaknya. Dan seorang ibu biasanya melupakan semua kesalahan anaknya. Dan mudah-mudahan dari kejadian ini semua, jangan sampai ada yang berusaha menambahkan, berusaha untuk menjadi keruh. Karena seperti tadi ya, kalau saya boleh bilang Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ini mengatakan bahwa janganlah selalu menyalah-nyalahin orang lain. Itu perbuatan yang tidak baik. Dan ini ada anak, ada ibu, tidak ada bekas. Apapun yang terjadi atau masalah apapun yang terjadi, hukum yang tertinggi di Republik ini adalah musyawarah. Saling memaafkan. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Mufakat. Istilah hukum itu RJ, Restorative Justice. Jadi saling memaafkan, saling berdamai. Karena hal itu menjadi konsumsi publik yang tidak bagus jadinya. Semua merasakan ada rasa malu, ada merasa tertekan semuanya. Dan saya harapkan ibu dengan RM bisa bertemu, bisa saling memaafkan, bisa hidup meniti masa depan yang lebih baik lagi.